betul. Ya, ya. Nah ini sekarang kita beralih ke posisi Bapak sebagai komisaris PT Dana Reksa. Ya. Nah sekarang kan sudah ada Danantara ini. Kira-kira Dana Reksa dengan Danantara itu ada kesamaan atau apa enggak? Ya. Tempatnya di dalam kewenangannya. Ini kan sekarang Pak, kalau semua BUMN kita kan sudah di bawah Danantara kan, dan itu adalah kebijakan yang sudah ada dalam undang-undang, dan itu sudah juga sinkron atau sejalan dengan undang-undang BUMN, undang-undang kekayaan negara segala macam. Tapi intinya adalah dengan beralihnya ke Danantara, maka tujuannya adalah untuk mengakumulasi seluruh keperluan-keperluan dalam pengelolaan bisnis negara yang melakukannya lewat BUMN itu tidak terganggu oleh ketersediaan modal, oleh konsolidasinya. Jadi akan fokus kepada upaya pencapaian target bisnis yang dimonitor, dijaga, dikawal oleh Danantara itu sebagai entitas tertinggi di sana yang mengatur tata kelola semua BUMN di bawah. Jadi ini justru memperkuat Dana Reksa sebenarnya. Nah, kira-kira fungsi Dana Reksa selama ini apa saja sebenarnya? Nah, kalau Dana Reksa ini kan dia melakukan holding ya, holding dari belasan BUMN yang melakukan core-nya itu di transformasi dan investasi. Nah, untuk transformasi adalah penyehatan, tata kelola, penyempurnaan, perbaikan kan, lalu refocusing bisnisnya, termasuk di situ kalau misalnya di bidang investasi kan, pembiayaan, mencari skema-skema pembiayaan yang menguntungkan, yang bisa menjadi dasar atau modal bagi entitas yang ada di bawahnya untuk mengembangkan usahanya. Nah, selama ini kan Dana Reksa mengerjakan itu. Kalau sekarang itu ada di Danantara, berarti kerja-kerja itu akan semakin fokus dan akan semakin terjadi konsolidasi yang lebih besar. Kan kalau mengelola... Bukannya Danantara sudah bisa mengambil alih ke seperti apa yang dilakukan Dana Reksa nih? Nah, tapi kan skalanya akan dinaikkan kapasitasnya. Jadi tidak lagi hanya sebatas sektoral itu, tetapi pengembangan keseluruhan ini dipastikan akan lebih terakumulasi modal dan investasi serta transformasinya. Saya kira itu adalah untuk memaksimalkan peranan organ-organ perusahaan yang bertujuan profit ini lebih maksimal. Sehingga akumulasi modal yang demikian besar, pengelompokan bisnis yang strategis sesuai dengan tujuan dari pengendali ya, pemegang saham pemerintah itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar ke negara ya. Kan tujuannya di situ, Pak. Yeah. Supaya kapasitas itu jangan harus meningkat dari yang ada sekarang. Karena itu butuh modal, butuh transformasi. Nah, siapa yang mengelolanya? Danantara. Kenapa Danantara kalau sudah semua BUMN kita akumulasi modal dan investasinya ada di situ akan semakin mudah, Pak. Mengelola BUMN kita dengan modal yang sangat besar itu akan memungkinkan skala kapasitasnya itu akan bisa lebih efektif sekaligus. Danantara kan pengelolaannya sampai 15.000 triliun. Iya, itu Pak. Besar sekali. Ya, kan daripada hanya sektoral BUMN kita karena undang-undang PT kan membatasi ya. Tetapi dengan adanya Danantara lintas dan pengelolaannya itu akan lebih cepat dan lebih fokus pada strategi yang ditetapkan oleh Danantara tentunya. Jadi Pak Barita melihat Danantara ini dibentuk positifnya akan menghasilkan yang lebih baik. Ya, menghasilkan yang lebih baik dan sekaligus juga mempermudah pemerintah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya, karena kalau sekarang kan Presiden selalu menekankan supaya BUMN itu naik kapasitasnya itu. Nah, dengan adanya Danantara, kesulitan-kesulitan yang ada di BUMN ini dari masalah transformasinya, masalah investasi akan bisa diatasi karena dia punya modal yang besar. Bahkan juga kan sudah ditawarkan pada investasi asing investor asing. Saya kira ini satu terobosan langkah-langkah baru untuk kita bekerja lebih extraordinary daripada yang selama ini. Ini satu kemajuan yang menurut saya kalau ini dikoordinasi baik-baik di antara BUMN itu akan lebih baik, sehingga Kementerian BUMN kan sebagai regulator dia fokus pada upaya-upaya yang
mengawasi, memaksimalkan, tapi urusan bisnisnya, Di Danantara. pengelolanya ada di Danantara. Tapi bukannya kita lihat dengan adanya Danantara ini BUMN juga, Kementerian BUMN juga agak berkurang nih. Lihat kewenangan atau tugas-tugasnya mulai terambil alih oleh Danantara nggak kira? Ya memang itu konsekuensi daripada pilihan kita antara investasi pengembangan kapasitas yang ada sebagai kendala yang selama ini dengan regulatornya. Jadi Kementerian BUMN akan fokus pada regulatorinya. Jadi dia akan lebih bebas untuk melakukan pengawasan. Karena nanti pengelolanya ada di Danantara. Ya, kan? memang pengawasan ini kan faktor pengawasan sangat penting sekali nih. Kalau tata kelolanya terus orangnya di dalam melakukan menjalankan Danantara ini tidak kurang tepat, kurang maksimal ataupun nanti agak sedikit melenceng, pengawasan apa yang kira Bapak lihat nih yang bisa sanggup untuk mengawasi ini dengan baik? Nah, yang memang kalau tren ekonomi hukum kita kan sekarang itu di dalam undang-undang PT juga sebenarnya ada, tapi kan kita punya karakteristik karena kita punya BUMN. Bandul arahnya itu memaksimalkan peranan dari masing-masing BUMN kita adalah dengan meningkatkan kapasitas dan keberanian menempuh atau mengambil terobosan-terobosan yang terukur. Kan itu Pak ya. Sebab hanya dengan inovasi terobosan-terobosan yang menurut tata kelola korporasinya baik, itu bisa mendatangkan pendapatan yang jauh lebih besar. Nah, sehingga rantai yang mempersulit untuk kan kita ini sangat sering ya apa yang dicatat beberapa waktu yang lalu, diskusi rapat tapi nggak jelas eksekusinya kan. Kelihatannya akan memaksimalkan posisi dan peranan masing-masing BUMN itu lebih maksimal. Jadi mengurangi formalitas yang tidak penting untuk pengembangan bisnis. Yang bisa tidak efisien ya. Jadi tidak efisien itu. Menyebabkan cost tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau sudah di Danantara kan akan ada konsolidasi SDM-nya, konsolidasi kapasitas, efisiensi, efektivitasnya. Karena dia skalanya besar sehingga dia bisa mudah tanpa kesulitan untuk dari sudut finance-nya membiayai semua prinsip-prinsip efisiensi. Sebab untuk prinsip efisiensi kadang kan kita butuh sumber dana juga untuk jangka menengah dan jangka panjangnya akan mengembalikan. Nah, kalau itu tidak didukung kuat begitu, maka inilah yang selama ini sektoralnya jalan sehingga proses penanganannya membutuhkan tahapan yang lama. Nah, kalau ini sudah di Danantara, yang satu kesana itu akan bisa teratur. Menurut saya itu visi besar dari pemerintah menghadirkan Danantara untuk mengatasi apa yang selama ini menjadi kendala. Kan kita punya 844 BUMN, Pak. Nah, dengan ini akan ada spesialisasi, fokus, ya supaya itu dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi kebutuhan yang satu bisa istilahnya dari kantong kiri, kantong kanan. Dan bisa mudah dikoordinasikan, mudah disinergikan. Dan disinergikan. Nah, ini tapi ada kekhawatiran juga dari pihak-pihak tertentu bahwasanya nanti malah itu di situ menjadi ladang korupsi. Nah, ini kira-kira Bapak sebagai kacamata seorang jaksa ini melihatnya seperti apa supaya bisa sampai terjadi di Danantara? Nah, jadi memang itulah konsekuensi dari semua pilihan. Apapun pilihannya, mau dengan tata kelola Danantara ataupun yang lama, peluang itu selalu ada. Selalu ada kemungkinan itu melakukan korupsi ya. Nah, pengawasan dan pencegahannya ini bagaimana? Tapi terus terang kita katakan Kementerian BUMN itu sangat detail loh Pak. Mengatur semua tata kelola, manajemen risiko, bahkan setiap waktu ada peraturan menteri menyangkut bagaimana menurunkan, menghilangkan masalah-masalah fraud ya, tata kelola pengawasannya. Itu berlapis betul. Sehingga kalau itu saja sebenarnya dijalankan, itu akan banyak sekali menghapuskan atau setidak-tidaknya mengurangi fraud ya, mengurangi kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik. Nah, sekarang yang perlu di Danantara ini kan di situ di Danantara ada BPK, ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian, semua terlibat penegak hukum kita. Sebenarnya dengan ini terkonsolidasi akan lebih mudah. Anda tidak perlu takut untuk melakukan aksi korporasi, tapi juga harus terukur. Kalau lu macam-macam di situ ada. Jadi prosesnya nggak lama. Jadi
kita harus selalu memaknai, memperbaiki tata kelola, ya, supaya seluruh kemungkinan ada penyimpangan itu dapat dideteksi, ya, di semua entitas bisnis kita yang ada. Karena tujuan dari fungsi-fungsi manajemen kita kan pengawasan itu salah satunya untuk menutup peluang adanya pelanggaran, memperbaiki sistem agar tidak terjadi, tidak terulang pelanggaran, serta memaksimalkan kapasitas sehingga bisa mendatangkan profit benefit yang lebih maksimal untuk negara. Jadi tata kelola itu tetap harus dilakukan. Nah, dengan adanya Danantara ini, maka Kementerian BUMN punya power betul melakukan pengawasan, sehingga dia nggak perlu ragu karena dia sudah reguler kan. BPI dia bisa masuk, kemudian ke BUMN dia bisa melakukan fungsi pengawasan itu, tata kelolanya. Tapi sekali lagi, tata kelola itu juga dijalankan oleh mesin organ yang antara lain adalah individu. Ya, kita tetap mengatakan bahwa yang mengendalikan sistem itu semua individu, karena itu orang-orang yang duduk di semua elemen bisnis seperti itu harus orang yang integritasnya tinggi. Nah, kemudian deteksi penemuan apa itu harus sistem auditnya, terintegrasinya, tata kelolanya. Nah, kalau itu mesin sudah bekerja, saya kira Danantara akan lebih memaksimalkan fungsi bisnis itu, sementara pengawasannya ada di Kementerian BUMN. Ini menjadi sinergi karena tidak putus, Pak. Kementerian BUMN dalam melakukan fungsi pengawasannya berdasarkan bisnis model dan best practice yang sudah selama ini luar biasa dikelolanya. Nah, Danantara akan dimudahkan untuk fokus ke bisnisnya karena seluruh instrumen pengawasan, instrumen manajemen risikonya sudah dirumuskan oleh badan yang juga negara, yaitu Kementerian BUMN. Jadi kalau ini bersinergi, saya kira pilihan Pak Prabowo itu adalah langkah praktis, langkah strategis untuk memaksimalkan peranan itu. Kalau kedua ini dikawinkan, ya, kita harus jaga betul agar ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi ke profit dan benefit target yang dicapai dari bahkan bisa melebihi daripada apa yang selama ini bisa diperoleh. Saya kira itu, Pak Edi. Ya, semoga Danantara tata kelolanya baik, pengawasannya juga sinergi dengan Kementerian BUMN dan juga baik, menghasilkan profit yang banyak buat negara.